Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nahnu nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala rasulikal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala man ittaba'u bi ihsan ila yaumiddin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah selalu memberikan nikmat kepada kita sampai saat ini tiada henti. Walau di saat kita tidak berzikir, di saat kita tidak bersyukur, masih nyambung nikmatnya pada saat ini. Andaikan Allah hentikan nikmatnya karena kita tidak berzikir, karena kita lupa, karena kita lalai, mungkin sudah teraniaya kita. Kemudian salawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah telah menuntaskan tugas dakwahnya, mewariskan tugasnya kepada ulama. Kemudian Rasulullah SAW telah mencontohkan bagaimana hidup yang sukses dunia wal akhirah. Kemudian selanjutnya dirahmati Allah, takrim wal ihtiram, pujian sanjungan kepada semua kita yang hadir pada hari ini, pengurus beserta jajaran semua kita yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini nanti menjadi penolong kita di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, kajian kita subuh ini saya tadi tanya sama terserah Ustaz saja. Saya bingung juga kalau selesai ini. Dalam Al-Qur'an ada surat Al-Baqarah. Jumlah ayatnya 286. Di dalam surah Al-Baqarah itu menceritakan banyak karakter manusia, karakter makhluk. Ayat 1 sampai 5, alif lam mim sampai ulaika humul muflihun itu bercerita tentang ahli takwa. Ayat 6 dengan 7 bercerita tentang karakter kaum kafir. Ayat 8 sampai 20 bercerita tentang karakter kaum munafik. Ayat 21 menyeru semua manusia untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Ayat 22 sampai ayat 29 itu bicara tentang alasan dialog tentang akidah dan alasan bagaimana kenapa Allah mesti disembah. Ayat 30 bercerita tentang penciptaan Adam. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kata Allah, sesungguhnya aku menjadikan di muka bumi itu khalifah. Kemudian sampai ayat 39 itu dialog sengketa Adam dengan syaitan, dengan iblis. Di situ tergambar karakter iblis. Sudah 4 golongan. Pertama tadi ahli takwa 1 sampai 5, kemudian karakter kaum kafir 6 dengan 7, kemudian 8 sampai 20 kaum munafik, kemudian ayat 30 sampai 39 itu bicara tentang Adam dan karakter iblis yang berseteru dengan syaitan atau iblis. Ayat 40 sampai 146 itu bicara tentang Bani Israel, karakter Bani Israel. Dalam karakter Bani Israel itu ada 3 perkara. Pertama, 12 wasiat Allah kepada Bani Israel. Kedua, 10 nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel. Kemudian ketiga, 32 penyimpangan Bani Israel. Ayat berikutnya bicara tentang 40 pesan syariat Allah di dalam surat Al-Baqarah. Itu sudah sampai kepada 240-an atau 46.
Terus sisanya cerita-cerita kenabian. Itulah isi surat Al-Baqarah. Sudah tuntas itu 2,5 juz. Selesailah kajian kita. Ada nyambung bapak-bapak ibu-ibu? Ada ditangkap itu? Ada paham? Kalau tidak paham, boleh paham. Ini airnya bisa diminum? Bisa. Nanti kita lanjutkan. Jadi berapa menit kita mengkaji isi surah Al-Baqarah barusan? Tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulang lagi. 1 sampai 5 cerita karakter ahli takwa. Alif Lam Mim. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu ahli takwa. Apa itu ahli takwa? Yang menjadikan Al-Quran sebagai pegangan hidupnya, pedoman hidupnya. Jadi kalau ahli takwa itu pedoman hidupnya Quran, bukan koran. Beda dikit itu. Quran, koran. Dulu Quran bacaan harian. Sekarang sibuk dengan koran harian. Ya nak, bapak-bapak habis ngopi pagi-pagi ngopi, buka koran, habis 1 jam koran. Andaikan 1 jam dia baca Quran, berapa ayat yang bisa dia baca 1 jam? Bisa 1 juz? 1 juz, 1 huruf 10 pahala. Kalau seandainya dia baca 500 huruf kali 10 pahala, berapa pahalanya? Setiap hari dia produk seperti itu, 1 jam Quran, 1 jam Quran setiap pagi. Bukan 1 jam Quran. Jadi jemaah rahmat Allah, ahli takwa itu pedoman hidupnya Quran. Bagaimana dia dengan Quran? Ada 5 perkara terkait Quran. Yang pertama, dia belajar membaca Quran. Kedua, membaca Al-Quran. Ketiga, mentadaburi Al-Quran. Mentadaburi Quran, memahami makna Quran. Baca terjemahannya, pahami makna dan pesannya, itu tadabbur namanya. Afala yatadabbaruna al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Apakah hati mereka sudah tertutup? Jadi sidang jemaah rahmati Allah, kewajiban ketiga mentadabburi Quran. Kewajiban keempat, mengamalkan Quran. Sudah ditadaburi, sudah paham maknanya, sudah paham pesannya, usahakan mengamalkannya. Kewajiban yang kelima, membela, memperjuangkan Quran. Maka sidang jemaah rahmati Allah, terkait Quran ada 5 kewajiban. Belajar membaca Quran dengan benar, sehingga tidak salah. Makanya setiap bapak-bapak ibu-ibu mesti cek itu bacaan Al-Fatihah kepada imam. Kenapa? Karena Al-Fatihah itu rukun sholat. Kalau salah bacaan Al-Fatihah, rusak rukun sholat, rusak ibadah Bismillah dengan nama Allah, Bismillah dengan dosa Allah. Beda dikit aja. Bismillah dengan nama Allah, ismun nama. Tapi kalau ismun yang titik 3 tanpa gerigi, itu dosa artinya. Bismillah dengan dosa Allah.
Bismillah dengan nama sedikit saja. Iyyaka, hanya engkau yang kami sembah. Iyyaka, bukan Allah yang dimaksudnya disembah. Hati-hati itu. Cek bacaan Al-Fatihah. Sulit Ustaz menceknya, capek imamnya. Hari ini 10 orang, 100 orang kan panik. Capek imam. Gimana caranya? Mudah. Modali 3 juta. Adakan lomba baca Al-Fatihah. Adakan hadiah sebesar-besarnya, lomba semudah-mudahnya. Hadiahnya 3,5 juta, hadiahnya 2,5 juta, 1 cincin emas atau 1 bintang emas. 1 emas sekitar 2 juta lebih, ya. Adakan hadiahnya. Setelah itu lomba Al-Fatihah lintas umur. Maka semua orang diumumkan tanggal 1 ini dibuka diumumkan tanggal 1 depan kita lomba. 1 bulan. Semua orang di kampung ini akan baca Al-Fatihah selama 1 bulan. Karena dia tertarik dengan hadiahnya. Ya preman-preman yang enggak sholat doyan duit. Doyan hadiah doyan dia, apalagi dia tunggakan motornya sudah ditagih-tagih. Kata istrinya, udah bang, ikut lomba, itu ada bintang emas di masjid. Ya akhirnya gimana? Dia akan belajar, berubah dia datang ke masjid. Apa lombanya? Al-Fatihah. Oh, kalau Al-Fatihah saya bisa menang. Merasa menang. Semua orang merasa berhak menang. Maka dia lomba itu yang mudah-mudah, jangan yang sulit-sulit. Ya jadi kalau begitu orang memperbaikinya. Tua muda sedang main domino, mungkin baca Al-Fatihah juga dia, karena mau lomba ini. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, dengan sendirinya modal 3 juta dengan biaya operasionalnya atau 5 juta, sekampung orang baca Al-Fatihah sebulan. Kira-kira kampung kita ini turun rahmat nak? Dapat berkah nak? Sekampung orang baca Al-Fatihah sebulan lamanya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, dengan mudah orang akan memperbaiki bacaan Al-Fatihahnya. Kenapa mesti Al-Fatihah? Karena itu ummul kitab. Karena itu adalah rukun sholat. Jadi sidang jemaah yang dirahmati Allah harus kreatif. Jangan lomba itu yang sulit-sulit, musabakah sulit-sulit, yang artinya kemudian yang lomba anak-anak kecil, remaja. Yang tua-tua ini semakin hari semakin lemah perkembangannya, semakin jauh dari kesempurnaan bacaannya. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, begitu caranya. Harus tahu kita triknya. Begitu juga sebagai tambahan iklannya. Cara meramaikan masjid. Cara meramaikan masjid mudah. Modalnya cuma 500.000. Beli dispenser 1. Ada Ustadz, dispensernya mana? Di kamar imam. Siapa yang mau minum di kamar imam? Ini kesalahan fatal. Taruh dispensernya di luar. Taruh di teras masjid. Terus beli gelas yang nggak bisa pecah itu, dilempar ke dinding, mantul ke kita ke dinding lagi, nggak pecah-pecah itu. Ya, terus beli gula dengan kopi, apakah sasetan atau seduhan, taruh di luar, ngopi gratis. Gerakan 1 kali seminggu ngopi bareng. Apa ini ngopi bareng? Ngobrol perkara iman sambil ngopi. Ya Yang muda bikin jaringan yang muda, yang tua jaringan yang muda juga, yang tua pula. Boleh pojok sini anak muda, pojok sana bapak tua. Ibu-ibu berperan. Ada roti-roti di rumah, ya lapek-lapek buru, godok-godok tempang, bawa ke masjid. Ya taruh, akhirnya berperan, ngumpul. Tren, jadi tren sekali seminggu. Ini sudah di mana-mana saya anjurkan, banyak yang berhasil.
setidaknya 50% berhasil. Sampai saya diundang ke suatu daerah, Ustadz dulu ceramah di kampung sana, kami hadir, kami yang praktekkan. Yang kampung saya tempat ceramah nggak dipraktekkan. Yang kampung sebelah yang datang dengar ceramah mempraktekkan. Wah, pokoknya sampai ada penyumbang yang luar biasa itu. Sumbangan orang bukan roti lagi, tapi durian. Saya diundang makan durian. Wah, ini sumbangan Ustaz. Setiap Kamis kita rame-rame di sini. Wah, tiap hari ada yang gratis itu. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, nanti mereka biasa ngumpul di beranda masjid, minum. Kira-kira kalau di masjid omongannya gimana? Ngelantur apa enggak? Enggak. Terus kalau tadi diajak teman yang enggak sholat, ayo kita ngopi mau dia. Ya, preman-preman pun mau dia. Nanti setelah dia ngopi, setengah jam sebelum azan berkumandang, mulai orang azan dia cari-cari celah untuk kabur, ya kan. Dia mulai pura-pura batuk keluar. Kemana? Kamu enak aja. Kopi habis kamu minggat. Sudah kau punahkan kopi masjid, kau pergi aja. Terus apa jawabnya? Enggak, semeludah aja gitu. Akhirnya dia berwuduk dan sholat. Begitu sidang jemaah yang dirahmati Allah, gerakan. Ya. Hudal lil muttaqin, itu cara kita mengqurankan masyarakat, memasjidkan masyarakat. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, setelah biasa ngopi, kita mulai gerakan berikutnya. Kita beli susu yang sasetan. Tempel di situ ayat pendek. Halal. Sasetan itu dipisah di atas. Halal setelah baca ayat ini 5 kali. Dibacanya ayat pendek supaya ada tambahan. Kalau enggak dari awal kawin sampai sakitnya sudah komplikasi, bacanya tetap qul huwallahu sama inna a'thaina. Tidak ada penambahan. Ya nah. Tapi setelah itu nanti dibikin 10 ayat pendek. Baca ini setelah halal ini. Nanti di ujung tahun diperlombakan yang 10 ayat pendek itu. Kira-kira hafal enggak sama mereka? Terjadi tidak perubahan? Setelah itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, naik. Kalau ayat panjang sedikit, beli pop mie. Pop mie satunya berapa sih? 3.000 ya? Modalnya 4.000 lah. Nah, beli 1 dus, taruh situ. Halal setelah hafal ayat ini. Berdirilah mereka ini, baca ayat, ngomong kamit kan. Dilihatnya persaingan tinggi. Pop mie tinggal 3, yang berdiri hafal ayat berlima. Ya nak? Berpaculah mereka bertiga itu. Ya nak? Asal jadi mungkin, yang penting dia mendapat menyingkirkan kawannya. Begitu sidang jemaah. Insya Allah ada trik-trik seperti itu. Ya. Hudal lil muttaqin, ahli taqwa menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Ayat berikutnya sidang jemaah, perkara ahli taqwa itu ending ayatnya ayat kelima, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka yang berkonsep hidup berquran, beriman dengan yang gaib, mendirikan sholat, menginfakkan harta. Itu dia. 3 ibadah. Ibadah ini 3 bapak-bapak. Syarat masuk surga sukses 3 ibadah. Syarat masuk surga itu sukses 3 ibadah. Pertama ibadah hati. Iman sampai amal hati dengan zikirnya. Sukses ibadah hati. Kedua ibadah badaniyah. Salat, puasa, ibadah badaniyah, haji. Makanya di situ dicontohkan yuqimunas shalah, mendirikan ibadah badaniyah.
yu'minuna bil ghaib, beriman dengan yang gaib, melaksanakan ibadah badannya. Ketiga, ibadah harta. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ibadah harta. Orang banyak gagal itu di ibadah harta. Ibadah badannya banyak sukses. Orang yang gagal itu ibadah harta. Ayat yang mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, andaikan kau lambatkan ajalku sedikit saja, fa asaddaqa, aku pasti urus sedekah. Menyesal dia, minta ajal ditangguhkan untuk bersedekah. Sudah selesai, waktu masih sehat, waktu masih hidup nggak mau dia bersedekah, berat dia. Orang sidang jemaah pergi haji bolak-balik tiap tahun, umroh, hilang uangnya. Umroh itu 35 juta biasa. Kenapa? Karena habis uangnya dinikmati. Coba kalau suruh dia infakkan uang 35 juta untuk 10 fakir miskin, 10 kakak fakir miskin yang ada di sekitarnya, nggak mau dia. Tapi kalau dia nikmati uangnya perjalanan, setiap tahun dia pergi. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka nanti orang gagal pada perkara harta. Sukses bisa saja ibadah hati, ibadah badania, tapi ibadah harta gagal. Maka nanti mereka menyesal. Banyak kisah-kisah penyesalan tentang itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, jadi 3 ibadah syarat masuk surga. Sukses ibadah hati, sukses ibadah badania, sukses ibadah harta. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, ending pada karakter orang takwa itu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Muflih, orang ahli takwa, mau miskin, mau laki-laki, wanita, mau rakyat, mau penguasa, itu muflihun, bahagia, sukses, berjaya. Sidang jemaah, tapi nanti pada ayat ke-6 dan ke-7 orang kafir, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun azim. Endingnya adzabun azim. Orang kafir sukses, orang kafir berkuasa, orang kafir populer, popularitasnya hebat, dia luar biasa usahanya, endingnya tetap adzabun azim, azab yang dahsyat. Mau hebat sehebat apapun dia, nanti tetap adzabun azim. Tapi kalau ahli takwa, mau miskin, mau orang biasa, muflihun. Muflihun. Ayat 8 sampai 20 cerita munafik. Tadi kalau cerita munafik itu banyak ayatnya. Ada lagi surat munafikun. Kenapa banyak? Karena banyak rahasia yang disimpan oleh orang munafik ini. Orang munafik itu menyimpan rahasia-rahasia busuk, dibongkar oleh Allah. Orang munafik ini adanya, apa beda kaum kufar dengan munafik? Kaum kufar muncul sejak awal Islam. Kaum munafik muncul setelah hijrah ke Madinah. Di Mekah tidak ada kaum munafik. Jadi kalau ada nanti ketemu surat cerita munafik, itu surat Madaniyah. Pasti suratnya, ayatnya turun di periode Madinah. Tidak mungkin cerita munafik turun di periode Mekah. Jadi kalau ada nanti lomba-lomba apa, ayatnya cerita munafik. Ini ayat ini Madaniyah apa Makkiyah? Madaniyah. Kenapa? Karena itu ada cerita munafik.
Madaniyah, kenapa kamu munafik Madaniyah? Karena munafik munculnya setelah hijrah ke Madinah. Orang munafik tidak ada di periode Mekah. Kenapa? Karena di periode Mekah yang berkuasa itu kafir. Tidak mungkin dia nyamar jadi munafik. Dia justru bangga dengan kafirnya. Tapi setelah di Madinah yang berkuasa umat Islam, maka ketika dia menghadapi kekuatan umat Islam, maka dia mesti nyamar jadi orang munafik. Begitu juga ketika pilkada, banyak yang nyamar jadi orang soleh. Ya nak? Kalau sudah pilkada itu foto orang semua pakai serban tuh. Ya nak? Sekarang coba suruh dia pakai serban fotonya. Nggak ada. Nanti pakai ini, senyum. Enak. Pakai serban semua itu. Buru-buru dia pergi ke Mekah. Ada muncul. Kenapa? Karena butuh umat itu dia. Orang kalau butuh umat Islam dia nyamar jadi. Maka sidang jemaah yang rahmati Allah, maka saya bilang mesti dari masjid ke parlemen. Ya, bukan harus pemimpin kita tuh yang keluar dari masjid. Jangan yang masuk ke masjid. Ya, nah, yang keluar dari masjid. Dari masjid dia ke pemerintahan. Jangan nanti dari luar masjid dia masuk masjid untuk mencari posisi nah begitulah. Sentil-sentil dikit aja Pak. Jangan ada yang tersinggung pula. Nah, saya nggak kenal sama Bapak. Saya nyampein aja. Karakter ceramah saya sebenarnya bukan kayak begini Pak. Ya, sedang jemaah rahmati Allah. Maka orang munafik itu endingnya pada ayat ke-10, adabun alim. Ayat yang ke-10. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adabun alimum. Mereka azab alim, pedih. Jadi kalau orang kafir azabun azim, azab yang dahsyat. Orang munafik azabun azim, azabun alim, azab yang pedih. Mana yang lebih menyakitkan? Azab yang dahsyat dengan azab yang pedih. Mana yang lebih menyakitkan? Lebih menyakitkan maksud saya bukan dua-dua, sakit lah. Satu sakit, satu pedih. Mana yang lebih sakit? Saya ingin tahu contohnya. Anda jatuh di depan, ya, lecet dengkul kaki ini, lutut ini, sakit sekali. Sakit. Datang hujan, disiramnya yang lecet itu. Berubah jadi pedih. Mana yang lebih sakit? Pedih. Kenapa? Pedih lari ke sini. Kenapa munafik itu pedih? Karena munafik itu menyembunyikan kekafirannya di sini. Kalau sakit bisa pada kaki, kalau sakit bisa pada tangan, sakit bisa pada kepala, tapi kalau pedih mesti ke sini. Terkonsentrasi ke sini. Kenapa? Karena munafik menyimpan kekafiran di hatinya. Itu sidang jemaah. Kata Rasulullah SAW, al-mu'minu baina khamsa sadaid. Orang beriman di bawah 5 tekanan musuh. Musuh yang pertama, al-mu'minu yahsuduhu. Orang mukmin bersifat hasad. Musuh pertamanya. Internal mukmin, tapi hasad.
dengki. Yang kedua, al-munafiqu yubghidu, orang munafik yang menyimpan dendam, benci. Ketiga, al-kafiru yuqatilu, orang kafir yang memerangi. Orang kafir terang-terangan memusuhi Islam, tindakannya terang-terang. Kalau orang munafik yubghidu, menyimpan rasa benci, disembunyikannya. Itu sifat munafik di dalam perkara. Kalau kafir langsung aksen, zahir nampak. Terus apa lagi yang keempat? Asyaitanu yudillu, syaitan yang menyesatkan. Yang kelima, an-nafsun tunazi'uhu, hawa nafsu yang menyesatkan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka dalam surat Al-Baqarah 1-5 karakter ahli takwa, 6 dengan 7 orang kafir, 8-20 kaum munafik. Nanti perintah semua manusia beribadah kepada Allah dan dialog-dialognya sampai kepada 29, 30 kasus penciptaan, cerita kisah penciptaan Adam alaihissalam sebagai khalifah ditentang oleh syaitan. Perseteruan Adam dengan syaitan. Maka di situ muncul karakter syaitan. Jadi kalau ingin melihat karakter makhluk ini, lihat dalam surat Al-Baqarah. Lihat dalam surat 2 ya. Dalam surat Al-Baqarah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, nanti 40 lebih dahsyat Bani Israel. Jadi ada pengelompokannya, 40 itu Bani Israel. Di situ ada 12 wasiat, 10 cerita Allah ingatkan, Allah beri dia nikmat yang luar biasa. 32 penyimpangan Bani Israel, kekufurannya. Itu pada surah Al-Baqarah saja yang 32 itu. 40 pesan syariat. Ustaz kok tahu? Saya lagi nulis itu. Jadi saya ceritakan ini, saya tulis-tulis ini. Sebenarnya ada makalah. Itu sudah saya bikinkan makalahnya. 10 pesan 12 wasiat Allah pada Bani Israel. 10 nikmat untuk Bani Israel. 32 kekufuran Bani Israel. Sampai kepada 40 pesan syariat dalam surat Al-Baqarah. Yang mau saya tulis lagi yaitu kisah-kisah dan ibrah dalam surat Al-Baqarah. Kalau itu sudah selesai, tuntaslah kajian kita tentang surat Al-Baqarah. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, maka di situ banyak karakter-karakter yang disebutkan oleh Allah, tetapi solusinya ada pada awal surat Al-Baqarah. Allah menceritakan karakternya, penyimpangannya, Allah menceritakan akibatnya, dan Allah letakkan solusi di awal. Apa itu? Tidak ada solusi lain keselamatan hidup selain sifat takwa. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, mesti kita bangun ketakwaan kita. Kata Khalifah Ali bin Abi Thalib, takwa itu 4 perkaranya. Takwa itu 4 perkaranya. Pilar takwa itu 4. Yang pertama, al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wajib hukumnya. Tapi sifat takut itu seiring dengan tingkat iman. Kualitas iman seiring dengan tingkat ilmu. Maka mesti mengaji, mesti di program pengajian. Ya nak, jangan ngajinya di sisa umur. Bapak-bapak tidak pernah ke masjid, berpapasan dengan saya ke masjid. Pak, ke masjid sekarang Pak? Iya Ustaz. Saya bahasa Minang. Apa alam sih Pak? Iya Ustaz. Hebat no? Iya Ustaz, bukanlah pensiun, kamang ngawak lai.
ke masjid ke mangawak lai. Artinya apa maksudnya? Saya sudah pensiun Ustaz, nggak ada lagi yang mau dikerjakan, baru dia ke masjid. Udah pensiun dia baru ke masjid. Makanya rusak negeri ini. Orang taubatnya setelah pensiun. Ketika sebelum pensiun tidak ke masjid, tidak tahu halal haram, tidak tahu adil dan zalim, tidak tahu hak dan batil. Nanti setelah pensiun baru dia taubat, dia berjenggot. Yang gini-gini jangan berlagak. Rusak negeri ini karena taubat menunggu pensiun. Sampaikan di kantor-kantor nih. Rusak negeri ini taubat menunggu pensiun. Sudah nggak ada lagi pena di tangannya, sudah tidak ada lagi senjata di tangannya, sudah tidak berguna lagi kebijakannya, baru dia taubat. Setelah jadi sampah baru jadi taubatnya. Ini penyakit ini. Taubat dengan sisa umur, beribadah dengan sisa waktu, berinfak dengan sisa uang, minta surga. Coba yang ada. Rabbi dukhilnil jannata ma'al abrar. Meratap-ratap minta surga dia. Ya Allah, masukkan aku dengan ke surga bersama orang-orang baik. Hei, kau dulu. Tidak bisa gitu. Ada orang bangga melihat mantan petinggi Polri dulu, mantan Kapolri, wakil juga, masuk tablik berjenggot, bangga orang. Saya nggak bangga saya itu. Jangan dianggap selesai. Kalau Anda pejabat bertaubat, raddul mazalim syaratnya. Ini yang nggak disampaikan oleh Mubalik. Syarat taubat itu ada raddul mazalim. Taubat itu syaratnya 3 saja. Menyesal, tidak mengulangi, memperbaiki diri. Hebat sekali. Ada satu lagi yang terlupa disampaikan oleh Mubalik. Apa itu? Raddul mazalim, tebus dosa dan kesalahan. Kembalikan hasil kezaliman Anda. Ada orang yang Anda zolimi, wajib Anda selesaikan. Kalau tidak, taubat Anda tidak selesai. Enak saja. Tak bisa. Raddul mazalim. Coba contohnya. Ya, ini simulasi ya Pak. Bapak dirampoknya uang Bapak. Bapak saling kenal. Dirampoknya uang kita 100 juta. Apakah main paksa atau gimana, yang pokoknya kita bayar sama dia 100 juta. Kita bayar. Habis itu dia taubat. Dia pergi ke masjid. Bayarlah uang saya. Enggak, saya enggak punya duit. Bayarlah Pak. Nah, enggak mau dia bayar. Dia pergi ke masjid. Dia sholat sunat, sholat tahajud, sholat duha. Dia berzikir. Lunas enggak utangnya? Lunas enggak? Kan jelas itu. Jadi orang sekarang, sederetan kejahatannya kadang-kadang terjadi begini sebelumnya. Deretan kezolimannya, terus dia berjenggot selesai. Enak sekali. Enak. Jenggot pun bukan modal dia. Jenggot itu modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ini tinggal biarin aja, tumbuh sendiri. Di sidang jemaah, hati-hati. Raddul mazalim, tebus kesalahan. Berat itu Pak. Seseorang berbuat zalim, dikisahkan ada orang berteriak-teriak di pasar, tangannya sudah buntung. Ini kisah dibuntung. Apa katanya? Adakah orang yang kuzolimi? Kalau ada, tunjukkan kepadaku. Berteriak. Ternyata bapak itu seorang mantan preman yang sangat terkenal. Ini kisah para ulama.
Akhirnya tanya orang, kenapa kau begini? Dia ceritakan, kenapa tanganmu buntung? Dulu saya pulang dari pasar ini, ketemu seorang yang memancing ikan. Ikan yang dia dapat, ikan yang sangat saya suka. Akhirnya saya rebut ikan itu. Dia bilang sama saya, ini makan anak saya yang sudah nunggu di rumah. Saya rebut. Akhirnya karena dia minta itu saya pukul dia. Habis itu saya bawa pulang. Di tengah jalan digigit ikanlah telunjuk saya ini. Ikan itu menggigit telunjuk saya. Akhirnya infeksi, potong jari saya. Infeksi lagi, potong sampai pergelangan tangan saya. Infeksi lagi sampai ke siku saya. Akhirnya saya datangi seorang soleh. Orang soleh itu bertanya, bagaimana sejarah tangan kau ini? Diceritakan. Kata orang soleh itu, tidak akan sembuh penyakitmu sebelum kau cari bapak itu dan minta maaf kepadanya. Minta keredaan kepada dia. Akhirnya saya berputar-putar mencari dia kemana-mana. Singkat cerita, setelah sekian lama saya berusaha, tangan saya sudah sampai buntung begini, saya ketemu dengan dia. Akhirnya saya tanya, apa yang kau baca ketika aku mengambil ikanmu? Kata bapak yang jadi korbannya ini, aku hanya meminta kepada Allah, ya Allah, aku ini memang lemah, tapi aku tahu Engkau maha kuat. Aku tidak berdaya, tapi Engkau maha berdaya. Ya Allah, kenapa kau biarkan aku terzolimi sementara anak-anakku menunggu dalam keadaan lapar? Maka doa-doa itu yang membuat dia orang zolim ini langsung dibayar kontan. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita ini kezolim itu pasti dibayar kontan. Tahukah bapak-bapak kisah matinya Ja'far al-Mansur? Ja'far al-Mansur itu khalifah Bani Abbasiyah yang menangkap Imam Abu Hanifah. Mati Abu Hanifah di penjaranya. Kemudian dia juga memaksa seorang ulama. Akhirnya ulama itu jadi buronan. Ketika itu ulama ini, yaitu Sa'id bin Jubair, bukan Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair mati dipancung oleh Al-Hajjaj. Nah, ulama yang satu ini, Sufyan Ats-Tsauri, pergi lari ke Mekah. Ketika lari ke Mekah, dikejar oleh Ja'far al-Mansur ke Mekah. Ulama-ulama lain berkata, doakanlah dia supaya dihancurkan oleh Allah. Kata ulama ini, saya nggak mau. Tapi kalau nggak kau doakan, nanti dia kau ditangkap dibunuhnya. Banyak ulama lain yang akan dibunuhnya. Akhirnya berdoalah ulama ini, ya Allah, jangan sampai Ja'far al-Mansur masuk kota Mekah di musim haji. Khalifah, dia yang berkuasa di Mekah itu. Ya Allah, jangan sampai Ja'far al-Mansur masuk kota Mekah. Apa yang terjadi? Persis di perbatasan gerbang Mekah, kakinya dilangkahkan, dia pingsan di situ dan mati di situ. Begitu dahsyatnya doa ulama terhadap penguasa yang zalim. Jadi sedang jemaah rahmati Allah, hati-hati kita, ya, hati-hati kita dengan kezaliman kita. Kalau kita bertobat, raddul mazalim, kembalikan, tebus semuanya kezaliman kita. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, dalam surah Al-Baqarah itu diceritakan semua karakter manusia. Maksudnya jangan sampai kita salah meneladani karakter. Jangan kayak dari situ juga kisah Fir'aun dengan Nabi Musa. Jangan sampai kita ini tertiru karakter Haman, karakter junud Fir'aun dan yang lainnya. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, mesti kita hati-hati. Solusinya hanya satu, mengambil karakter ahli takwa.
yang mana mereka itu sukses imannya, sukses ibadahnya, sukses masalah keuangannya, infak dan sedekahnya. Bukan sukses menumpuknya, tetapi sukses menyedekahkannya. Orang bicara sukses itu sukses numpuk harta, itu keliru itu. Tapi sukses menginfakkan harta. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, tidak akan miskin orang yang rajin berinfak. Tahu enggak kita 5 orang dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu triliuner, bukan miliarder lagi. Ya, Abdurrahman bin Auf meninggalkan harta 5,2 lebih triliun. Zubair bin Awam 3,5 triliun. Utsman bin Affan 2,5 lebih kurang gitu, 2,5 triliun. Sampai terakhir yang paling sedikit itu Sa'ad bin Abi Waqqas, itu miliarder. Dahsyat. Tahu enggak, mereka itu takut kaya tapi tetap kaya. Abdurrahman bin Auf menginfakkan semua hartanya, suruh ya, menginfakkan semua hartanya, ingin habis hartanya, ingin jadi orang miskin, tapi tetap dikayakan Allah. Kenapa dia ingin jadi orang miskin, takut kaya? Dia doa, dengar Nabi berdoa, Allahumma surni fi zumratil masakin. Ya Allah, kumpulkan aku kelak di akhirat bersama orang-orang miskin. Merasa dia, berarti saya ini kalau nggak miskin nanti nggak bersama Rasulullah. Takut dia lah hartanya. Sekali berinfak 700 ekor onta dengan dagangannya. Masuk dagangannya membawa 700 ekor onta, sama dengan sekarang 700 kol diesel, diinfakkan dengan onta-ontanya. Ingin miskin, tapi tidak bisa miskin. Namun Allah telah jamin dia masuk surga. Kenapa? Karena coba bayangkan, dia meninggal masih meninggalkan harta 5,2 lebih triliun. Itu hasil penelitian. Hasil penelitian sedang dimain rahmat Allah. Untuk itu mudah-mudahan kita sukses, ya, kita tidak terjebak, kemudian kita menjadi ahli takwa. 4 takwa sebagai penutup. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil, takut kepada Allah. Yang kedua al-amalu bitanzil, melaksanakan syariat. Yang ketiga adalah ijtinabul ma'asi wal manhiyat, menjauhi larangan-larangan dan maksiat, mengelola hawa nafsu dengan baik. Kemudian yang keempat isti'dad liyaumir rahil, persiapkan diri untuk hari berpulang. Sukses insyaallah dengan 4 ini. Itu pesan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.